Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nadif Radipta Hermawan dengan NRP 55072510778. Hari ini tuh saya akan mengerjakan tugas tugas komputasi geofisika tentang membuat aplikasi kecil di MATLAB untuk mengerjakan rumus-rumus ini. Jadinya sebelum kita mengerjakan eh, di code, kita bisa lihat ini rumus-rumus yang kita akan masukin. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, kita bisa lihat dulu variabel yang dibutuh M, L, M, L. Ini ada luas, dimensi dari segi persegi panjang, dimensi dari lingkaran. Nah, sebelum itu, sebelum biar lebih konsisten untuk mengerjakannya, saya akan membuat flowchart dulu ya. Jadi ya pasti yang pertama tuh kita, nah misal start dari sini. Nah, kita bisa lihat berarti ada 9 pilihan rumus ya. Berarti di sini pilih rumus misalnya. Nah, setelah pilih rumus dari salah satu ini, loh, oke, maaf, maaf. Setelah milih satu rumus, eh berarti ada 9 ya. Biasanya kayak gini lah. 3, 1, 2, 3. Ini ku hapus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti yang pertama itu kita hanya isi input M sama L doang. Yang kedua sama M sama L doang. Yang ketiga M, A sama B. Yang keempat M. Terus M dengan A doang di sini. Yang satu M, radius satu dan radius 2. Yang ketiga M dengan radius satu aja. Yang ke 8 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, yang ke ini M sama R satu aja. Bikin satu lagi. Ya, M sama R satu lagi. Dan terakhir itu M dengan R satu lagi. Setelah ini, semuanya, setelah diinput, terus kurang lebih keluar finish. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih eh apa yang kita aku lakuin, berarti kita buat interface-nya dulu. Maksudnya interface. Lanjut ke pilih dari salah satu ini. Terus input masing-masing. Kemudian udah sisa tinggal membuat eh, kalkulasinya di sini langsung keluar hasilnya. Sekarang kita bisa buka MATLAB. Kita mulai aja. Nah, kemudian kita bikin ini ya dulu atasan. Nah, terus kemudian kita taruh judul. Judulnya kita taruh rumus nomor inersia. eh Bentar. Coba kita run dulu.
Coba kita running dulu. Oke, paling atas sudah benar. Oh, yang satu tuh apa? Batang. Biar lebih cepat, saya akan copy aja 9 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita tinggal ubah. Yang ketiga itu, nah, semua pilihan yang udah jadi, kita lihat dulu aja. Run. Hmm, biar lebih rapi. Coba kita run kayak gini. Oke. Oke, sekarang kita bisa bikin display tempat pemilihannya ya. Kita bikin tempat kosong lagi biar lebih rapi lagi. Ini aja. Nah, sebaris ya. Misalnya kayak gini ya. Nah, ini kita udah bikin sistem pemilihannya. Kita bisa lihat run.
Nah, lihat nih. Jadi salah satu kita bisa milih, misalnya kayak kita milih rumus bola pejal kita ketik 8, misal begitu. Nah, sekarang bikin perumus-rumusnya. Kita lihat rumusnya lagi. M L kuadrat. M itu massa, L itu panjang. Eh, nah, sudah input massa, butuh L. Nah, terus kita bisa rumuskan I sama dengan 1/12 dikali M dikali L pangkat 2. Nah, kita sekarang bisa display, display. Nah, kita sekarang udah bagian pertama udah, kita coba run aja dulu. Misalnya sekarang saya baru taruh satu, kita taruh satu dulu. Apa nih yang error? Oh iya, saya di sini terus saya kecil seharusnya. Ya, sekarang bisa input masa 50, misal panjang 10 cm. Nah, kita dapat hasil inersianya. Nah, kita lanjut ke P sama dengan 2. Kalau yang P sama dengan putus yang sama, kita bisa copy aja. Ini bisa mundurin biar sejajar. Dan kita tinggal
otak-atik rumusnya. Ini jadi sepertiga. Bikin lagi. Kita pas lagi. But, oh, ternyata nomor tiga itu tidak butuh A kok. A dan butuhnya A dan B bukan R. Bukan L. Kita bisa ganti ini. Ini dua baris kita bisa ganti. Nah, setelah itu kita bisa tulis rumusnya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, setelah ini tiga kita bisa tes aja dulu tiga-tiganya. Misalnya kita tes nomor 3. Gerakan massa itu 10 kilogram. Lebar plat itu 5 meter misalnya. Panjang plat 10 meter. Nah, kita bisa lihat hasil inersianya. Nah, kita lanjut aja terus. PS ada 4 lebih gampang. Butuhnya cuman M dan A. Panjang plat. Lebar plat di sini. Rumusnya itu I. A. Dah, kita lanjut ke butuhnya M, R1 dan R2. R, R1, R1. Nah, jadinya ini perbedaan R1 dan R2 itu R1 tuh cuma dari titik sampai dalam dalam silinder dan ini sampai hingga luar. Nah, kita bisa ganti rumusnya. 1/2 kali M kali R1 pangkat 2 ditambah R2 pangkat 2. Nah, semoga nggak salah. Kita bisa copy yang ini aja biar lebih cepat.
Oke, kita bisa hapus yang ini. Ini ternyata cuma rumus setengah MR. R1 dikuadratkan. LCF lagi. Kan sudah 6 ya. Sekarang 3 terakhir. Bentar, ini dari mana ya? Kita hapus aja yang ini. Butuhnya MR doang. Kita bisa hapus ini semua. M dikali R kuadrat. R1 kuadrat. F lagi. MR kuadrat. Berarti kita bisa hapus yang ini. 2/5. 2/5 dikali M. Ya. Dikali M. Dikali R. 1/2. Dan terakhir yaitu L saja. Else save aja. Karena kalau else itu kita kita isi apapun itu akan menghasilkan hasil yang paling bawah. Eh, rumus paling bawah yang kita bikin ini. PP sama dengan 9. Kita ini buatnya MR kuadrat doang. Kita bisa, aduh, wow, aduh. Kita bisa copy yang ini aja. Soal lebih pasti. Ayo tinggal hapus ini. Dimana butuh 2/3. 2/3 MR kuadrat. Oke, kita bisa bisa ganti dulu sesuai sesuai relevansi dengan rumusnya. Di sini radius bola, ini juga radius bola. Yang ini tetap sama radius silinder, silinder. Nah, kurang lebih code seperti ini. Coba kita running dulu. Oh, ternyata ini yang hilang. Coba kita running lagi. Loh, kita coba kita ganti dulu. Coba kita run. Lah, line 55. Lah, iya. Coba kita save lagi. Nah, sekarang udah bisa. Kita bisa lihat penampilannya. Misalnya kita coba yang nomor 9. Input massa 10. Radius bola 7. Dan kita dapat rumusnya nih. Oh, iya, iya, iya.
biar nggak keluar yang tengah-tengah ini kita bisa bikin ini biar ke save datanya tapi nggak diunjuk di code. Oke, kita save lagi, kita run lagi. Kita sekarang coba yang ada AB-nya. Kita 3, input massa 10, lebar plat 3 meter, plat 2 meter. Hasil inersianya sudah. Oke, kayak ini kita bisa rapiin aja code-nya biar lebih baik dilihat pas penampilan. Ini kita taruh aja ini di sini. Kita save lagi. Coba kita lihat. Misalnya nih, kita di luar 10 di luar 9 ini kita milih misalnya nomor 10. Gak bakal keluar karena itu tidak ada di urutan kita. Sedangkan kalau kita misalnya taruh di paling ujung else, seharusnya dalam teori 10 bisa ditulis dengan rumus terakhir. Nah, iya karena 10 itu karena kita pakai else, mereka tuh langsung lanjut ke rumus paling terakhir nih. Misal 10 tuh radius bola. Makanya kalau dengan kita mau bikin sebuah kode yang seperti aplikasi begini, kita itu pakai else if aja biar lebih konsisten karena else itu maksudnya sebuah angka selain yang diunjukkan. Itu dia tugas saya membuat aplikasi kecil-kecilan tentang rumus inersia. Saya Nadif Radipta Hermawan. Bila saya ada tutur kata yang salah, saya sangat mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.